Oke, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Senang kita ketemu lagi ya. Ini PA kita terakhir di tahun ini. Habis ini kita libur selama 1 tahun sampai kita ketemu lagi nanti tanggal 6 bulan Januari. Oke, tema kita hari ini adalah bagaimana kita membedakan pekerjaan roh jahat dan roh yang baik. Aku share screen sebentar. Oke, bagaimana membedakan roh jahat yang pekerjaan roh jahat dan roh baik? Ini kayaknya pertanyaan yang umum banget ya. Setiap kali selalu ada orang yang nanya seperti ini, gimana sih caranya tahu gitu loh. Ini siapa yang melakukan, siapa yang mengadakan. Karena kan roh jahat juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi mesti gimana biar tahu bahwa itu pekerjaannya siapa, biar nanti ujung-ujungnya bisa bagus dan bisa sesuai dengan maunya Tuhan dan sebagainya. Ini satu pertanyaan yang umum banget gitu, dan aku rasa kita semua juga curious ya, pengen tahu apa yang kita lakukan sehari-hari di dalam pekerjaan, di dalam bersosialisasi, di dalam keluarga, apapun juga yang Anda lakukan. Itu tuh sebenarnya dimotivasi oleh Roh Kudus atau dimotivasi oleh roh jahat. Yuk kita sama-sama belajar ini yuk. Kita buka aja langsung ayat yang pertama. Mungkin Pat bisa bantu untuk bacain. Matius 7 ayat 15-17. Yes. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, ternyata dari 3 ayat ini kita tahu bahwa ada nabi palsu. Lalu kata-kata yang ditekankan adalah semua dilihat dari buahnya. Itu yang perlu ditekankan. Semua dilihat dari buahnya. Karena bila benih baik, dia pasti menghasilkan buah baik. Bila benih yang tidak baik, dia pasti menghasilkan buah yang tidak baik juga. Kita selalu ingat ya bahwa kehidupan kita itu kan selalu diumpamakan sebagai sebuah pohon. Dan nanti Tuhan mau buah-buahnya. Jadi pohon kehidupan kita ini pohon apa? Pohon yang baik atau pohon yang tidak baik? Kalaupun pohon kita adalah pohon yang baik, kita itu juga punya kedagingan-kedagingan yang sebetulnya adalah benih-benih yang tidak baik. Nah, kadang-kadang si jahat itu kan menaburkan benih ilalang dengan tujuan agar kita terpicu untuk menghasilkan buah yang tidak baik gitu. Jadi memang selalu akan ada kontradiksi antara yang baik dan yang jahat, antara pekerjaan Roh Kudus dan pekerjaan roh jahat. Karena selama kita hidup di dunia, ini dua akan selalu tarik-tarikan, nggak ada habis-habisnya. Nanti kita baru akan bebas kalau kita udah check out dari sini. Jadi ini yang menjadi dasar kita. Kalau kita mau tahu ini pekerjaan roh jahat atau pekerjaan Roh Kudus, maka semua dinilai dari buahnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita tahu buah itu munculnya terakhir. Dia harus bertunas dulu. Dia harus bertumbuh dulu, baru dia bisa berbuah. Aduh, sorry, kepencet. Ya, dia harus bertumbuh dulu, baru berbuah. Bagaimana caranya biar sebelum terjadi buah yang baik, terjadi buah yang jelek, kita bisa antisipasi terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau kita melakukan sesuatu 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali, kita belum tahu itu bagus atau jelek nanti bakal buahnya. Diperlukan latihan, kepekaan, agar makin hari kita makin tajam untuk mengerti bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan roh jahat. Dibutuhkan kepekaan. Dan kepekaan itu hanya bisa didapat dari satu cara, yaitu mengenali Roh Kudus yang asli. Satu cara aja, mengenali Roh Kudus yang asli. Karena kayak gini deh ya, aku ilustrasikan aja kayak gini. Kita tahu di luar sana,
di mall-mall itu kan ada banyak sekali barang palsu, ya. Mau merek apa deh, ada barang palsu. Dan kita tahu hanya cuma ada satu barang asli. Tapi barang palsu itu ada banyak. Ada palsu level 1, ada palsu level 2, ada palsu level 3, dan sebagainya. Tapi semuanya palsu. Nah, sekarang kalau kita mau mempelajari yang palsu, itu percuma. Karena ada terlalu banyak. Jadi lebih baik kita pegang satu yang asli. Saat kita pegang satu yang asli, nggak tahu deh apa. Mungkin mau tas, mungkin mau duit palsu juga ada kan. Mungkin mau HP ataupun apapun juga sepatu. Saat kita pelajari yang asli, kita pegang setiap hari, kita putar, kita liatin jahitannya, kita liatin bentuk patternnya, lama-lama kita akan mengenali dengan baik. Bahkan dengan selintas mata aja, kita udah akan langsung tahu, oh ini asli, oh ini palsu gitu. Itu caranya gitu. Nah, untuk barang dunia aja, kita cuma mau mempelajari yang asli agar bisa tahu 1000 yang lainnya itu palsu. Demikian juga dengan pekerjaan Roh Kudus dan Roh Jahat. Kita harus mempelajari yang asli. Semakin kita peka dengan yang asli, semakin kita pula cepat tahu ini pekerjaannya siapa. Jadi nggak usah nunggu sampai benar-benar buahnya matang, bahkan mungkin nggak usah nunggu sampai ini benar-benar bertunas, berakar, dan bertumbuh tinggi. Tapi lewat 1-2 kali, bahkan mungkin tanpa melakukan pun, oh kita udah tahu, oh ini pancingannya roh jahat. Maka aku tidak harus melakukan gitu. Jadi dibutuhkan latihan kepekaan. Dan latihan kepekaan itu dilatih dari firman Tuhan. Gimana kita bisa kenal Tuhan? Kita nggak selalu lihat, nggak semua orang punya karisma untuk melihat, nggak semua orang punya karisma untuk mendengar, ya. Tapi semua orang bisa membaca Alkitab. Dan ini memang adalah fasilitas yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya, biar kita yang tidak bisa melihat alam roh, yang belum pernah ketemu Dia, yang hanya percaya dengan iman, bisa mengenal yang asli ini dengan sesungguh-sungguhnya, Bapak dan Ibu. Sehingga pada akhirnya nanti, saat ada tantangan-tantangan, saat ada jahat tabur benih-benih yang jahat, kita bisa cepat eliminasi itu. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu apa? Ada buah pertobatan, ada buah karakter, ada buah jiwa. Ya, ada buah pertobatan, ada buah karakter, dan ada buah jiwa. Gitu. Nggak mungkin kita bisa menghasilkan buah jiwa kalau karakter kita nggak bagus. Nggak mungkin kita bisa menghasilkan karakter bagus kalau kitanya nggak bertobat. Jadi semua itu ada progresnya. Seperti itu. Buah pertobatan, buah karakter, dan buah jiwa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah-buah itu tadi, yaitu lewat pengenalan kitab suci. Dan cara kita mengenal kitab suci, kita harus buka hati deh, buka pikiran. Karena ini bukan ilmu pengetahuan. Kita tidak dituntut untuk hafal semuanya. Kita tidak dituntut untuk ikut semua yang ada. Enggak. Tapi kita dituntut untuk membuka hati. Sehingga 1-2 ayat yang kita baca bisa mengubah karakter kita. Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma menjadi sekedar pikiran kita, bukan cuma sekedar jadi alat untuk bersilat lidah, tapi terutama biar ini bisa menjadi cermin yang mengubah diri sendiri. Nah, saat ini bisa menjadi cermin yang mengubah diri sendiri lebih dahulu, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih berbela rasa, menjadi lebih bisa mendengarkan orang, lebih bisa menerima realita, lebih cepat untuk mengampuni. Di situ kita menghasilkan buah pertobatan, baru buah karakter, baru buah jiwa. Jadi Bapak dan Ibu, kenali aslinya dulu. Kenali aslinya dulu. Roh Allah, Roh yang kudus, lewat firman yang memang Dia sudah sediakan untuk Anda dan saya. Ya, seperti itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita bisa terus menghasilkan buah-buah yang baik. Karena ayat tadi kita baca, semua dinilai dari buahnya. Kalau kita bisa berpegang pada ini, kalau kita mau terus diubahkan buat ini, si jahat akan terus taburkan benih-benih ilalang. Ya,
Si jahat akan terus taburkan benih-benih ilalang. Tapi selama kita mau diubahkan oleh ini, ilalang itu akan bertumbuh, tapi dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Ya, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Dan pada saat nanti sang pemilik panen, dia akan bisa membedakan mana yang buah baik, mana yang tidak ada hasilnya dan tidak berguna. Ya, jadi itu pastikan kita kenali aslinya. Hari ini untuk membedakan cara kerja roh jahat sama cara kerja Roh Kudus. Aku yakin semua udah tahu cara kerja Roh Kudus. Kita akan coba lihat ciri-ciri cara kerja roh jahat. Karena ini tricky sendiri. Tricky sekali. Yang pertama, ciri-ciri perbuatan roh jahat itu apapun yang dilakukan, dikatakan, dipikirkan, itu tidak terpusat pada nama Yesus. Tidak terpusat pada nama Yesus. Coba tolong dibacakan Kisah 4 ayat 11-12. Kisah 4 ayat 11 sampai 12. Yesus Yes. adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, thank you. Sorry banget, aku kalau mendung gini, hidung ini gatal banget. Kayaknya mau bersin. Jadi aku bakal bersin Bless you. beberapa kali. Thank you. Soalnya serba salah. Semakin dipegang, semakin geli. Tapi kalau nggak dipegang, nggak enak juga. Gitu. Gimana itu? Dan itu terjadi tiap kali hawanya mau hujan kayak gini. Aduh, ya udah deh. Ini bagian dari kehidupan, kita terima aja. Oke, Kisah 4 ayat 11 sampai 12. Dikatakan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru. Berarti apa? Yesus itu adalah pusat dari kehidupan kita. Ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, itu harus terpusat untuk Yesus. Ya, mungkin kita bekerja, kita lakukan ini untuk Yesus. Kita ibadah, pasti kita lakukan untuk Yesus. Kita masak, kita lakukan untuk Yesus. Kita nyetir, kita lakukan untuk Yesus. Kita arisan, kita lakukan juga untuk Yesus. Bapak dan Ibu, kalau kita masak, kita olahraga, kita arisan, kita berkebun, kita bersosialisasi, kita lakukan untuk Yesus, maka bahasa Jawanya kita tidak akan neko-neko. Kita tidak akan bablas. Kalau bekerja, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi masalah dengan anak buah, menghadapi masalah dengan bos, kita tidak akan kecewa. Karena kita lakukan untuk Yesus. Dalam keluarga, kalau udah masak, ternyata dicela sama suami, anak tidak mau makan, kita tidak akan kecewa. Karena kita lakukan juga untuk Yesus. Pada waktu arisan, teman-teman gosip, kita tidak akan ikutan, bahkan bisa meradakan. Kenapa? Karena kita lakukan untuk Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita katakan, kita pikirkan, kita harus lakukan terpusat pada nama Yesus. Kenapa? Karena iblis, dia pun juga tidak senang kalau semua itu terpusat pada nama Yesus. Dia pun juga kepengen curi-curi. Dia pun juga pengen terkenal. Maka si iblis akan berusaha untuk mengalihkan pikiran dan fokus kita, tujuan kita pada Yesus, dia balikan untuk diri sendiri. Jadi hati-hati. Pada saat kita mencari popularitas, pada saat kita terbeban dengan like semakin banyak, pada saat kita senang karena kita diperhatikan orang, itu sebenarnya kita sudah tidak terpusat pada nama Yesus. Dan itu adalah pekerjaan roh jahat yang berusaha untuk memutarkan keadaan dari terpusat pada nama Yesus ke diri sendiri. Dan ini juga bisa terjadi pada saat kita pelayanan, pada saat kita berkomunitas, pada saat kita lakukan sesuatu. Ternyata pendapat kita tidak didengar, lalu kita ngambek, kita marah. Pada saat kita merasa bahwa aku senang pelayanan karena aku bisa keluar dari rumah, karena aku merasa keren, aku merasa hebat. Itu sebetulnya
udah sesuatu yang terbalik, nggak terpusat pada nama Yesus. Jadi coba kita hati-hati, karena untuk apapun yang menjadi kegiatan kita, biar kita bisa terus terfokus untuk melakukan, mengatakan, dan memikirkan segala sesuatu hanya untuk nama Tuhan. Kisah 5 ayat 20 dilanjutkan ayat 40 sampai 41. Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, lihat Bapak dan Ibu, saat kita melakukan sesuatu di dalam nama Yesus, itu seringkali buntutnya itu enggak enak. Kayak yang terjadi pada rasul-rasul. Malah dicela, malah dianiaya, malah ujungnya penjara. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melakukan ini terpusat pada nama Yesus, kita malah bisa langsung bersyukur sebetulnya. Karena kita layak untuk menderita demi nama Yesus. Dan penderitaan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan konsep dunia. Karena konsep dunia, ingat dunia dikuasai oleh iblis, maka dunia akan selalu menawarkan kepada kita yang enak, yang gampang, yang mudah, yang enak deh pokoknya. Maka ini akan sangat bertentangan. Karena pada saat kita bekerja, melakukan sesuatu untuk nama Yesus, itu seringkali ujung-ujungnya adalah aniaya. Tapi perhatikan ya, aniaya, hal yang tidak enak yang kita alamin, itu bukan terjadi karena bodohku sendiri, egoku sendiri, keras kepalaku sendiri, tapi ini terjadi karena aku melayani Tuhan. Jadi hati-hati. Ini yang akan kita terima, penganiayaan pada saat kita bekerja dan memusatkan diri pada nama Yesus. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ini kenapa ya nama Yesus itu sangat penting. Dan sampai Alkitab tulis bahwa segala sesuatu yang di dunia harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Ada lagi satu ayat Roma 11 ayat 36 itu bilang bahwa semuanya ada dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Semua dipusatkan ke Yesus. Semua dipusatkan ke Yesus. Sampai segala sesuatu di dunia itu harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Kenapa bukan nama Allah? Kenapa bukan nama Roh Kudus? Kenapa nama Yesus? Sampai si iblis berusaha untuk mengalihkan fokus kita dari nama itu tadi. Nah, ini jawabannya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Yes. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, karena Bapak dan Ibu, nama Yesus itu penting karena Roh Kudus ada dalam namanya. Ini kenapa nama Yesus itu penting. Karena Roh Kudus ada dalam namanya. Satu lagi, Yohanes 17 ayat 11, 12, dan 26. Yohanes 17, 11 sampai 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka,
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan aku memberitahukan namamu kepada mereka. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Oke, singkat kata, nama Yesus itu adalah Allah. Ya, perhatikan, Yohanes 14 ayat 26 bilang bahwa nama Yesus itu penting karena Roh Kudus, namamu yang telah kau berikan pada kita. Roh Kudus ada di dalam nama Yesus. Lalu yang Yohanes 17 itu bilang bahwa nama Yesus itu adalah namanya Allah. Jadi di dalam Yesus itu udah ada Roh Kudus sama Allah. Tritunggal. Ini kenapa nama Yesus itu penting banget. Kalau Bapak dan Ibu ingat ya, di Perjanjian Lama, Allah itu tidak pernah mau ngomong namanya dia. Kalau ditanyain namanya siapa, dia bilang, aku adalah aku. Atau dia bilang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi dia tidak pernah ngomong namanya siapa. Tapi di Perjanjian Baru, Allah bilang bahwa yang memberitahukan namanya adalah Yesus sendiri. Karena nama Yesus ada di dalam dia. Jadi Bapak dan Ibu, nama Yesus itu penting. Kalau kita manggil nama Yesus, itu berarti kita udah manggil Allah dan Roh Kudus. Tritunggal. Ini akan membuat seluruh roh jahat tertunduk. Makanya si iblis itu berusaha mati-matian untuk mengalihkan fokus kita, tindakan kita, perkataan kita, agar tidak terpusat pada Yesus, tapi terpusat pada diri sendiri, ego sendiri. Gitu. Nah ini buat sekedar tahu aja ya, bahasa Ibrani-nya Yesus itu Yehosua, itu namanya Allah, artinya Allah bertindak. Jadi sebegitu pentingnya nama Yesus itu tadi. Ini yang pertama. Ciri perbuatan roh jahat, dia akan berusaha mengalihkan kita sehingga yang kita lakukan, pikirkan tidak terpusat pada nama Yesus. Yang berikutnya, roh jahat akan memutarbalikkan firman Tuhan. Kejadian 3, 1-5, tolong. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, lihat Bapak dan Ibu, roh jahat itu tricky ya, sangat-sangat licik, tricky. Dia itu sudah hidup dari awal loh, jauh lama sebelum kita. Dia udah tahu Allah itu siapa, bahkan dia pernah hidup bersama dengan Allah. Maka dia tahu firman, jauh lebih tahu daripada kita. Ya, dia tahu firman Allah kepada Adam dan Hawa itu apa. Tapi dia putar balikan firman itu. Kita tahu ya, Bapa melarang Adam dan Hawa untuk makan 2 pohon. Cuman pohon pengetahuan sama pohon kehidupan. Cuman 2 pohon itu yang tidak boleh dimakan. Boleh dibaca di Kejadian 2 ayat 9 ya. Jadi bukan 1 pohon, tapi ada 2 pohon. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Tapi lihat bagaimana si jahat muter keadaan itu. Dia bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon yang di taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dia bilang semua pohon. Padahal dia tahu cuma 2 pohon. Lalu karena si Hawa merasa salah nih lu iblis, nggak semua pohon kok, cuman itu doang. Lalu lihat si Hawa tambah-tambahin. Ayat 3. Tapi
Nggak semua pohon, dia bilang gitu kan. Tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Lihat, Hawa udah mulai kepancing. Karena dia merasa enggak semua pohon kok, semua boleh kecuali 2. Lalu dia merasa lebih lagi. Allah berfirman, yang 2 itu nggak boleh dimakan ataupun raba. Padahal Allah nggak pernah ngomong raba-rabaan sama sekali kan. Raba boleh asal nggak dimakan gitu. Lihat bagaimana si Hawa udah mulai kepancing. Lalu si iblis tinggal nambahin dikit lagi. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Allah tahu kalau kamu memakannya, matamu akan kebuka dan kamu akan jadi seperti Allah. Habis deh. Lihat bagaimana si iblis memutar keadaan itu tadi dengan sangat-sangat liciknya. Maka Bapak dan Ibu, firman Allah ini tidak boleh diartiin sembarangan. Coba tolong baca 2 Petrus 1 ayat 20-21. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak dan Ibu, kita tahu Alkitab ini ditulis atas inspirasi dari Roh Kudus. Luar biasa banget. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu ditulis dalam jangka waktu ribuan tahun yang berbeda. Penulis satu sama penulis berikutnya belum tentu kenal satu sama yang lain. Periode yang berbeda, masa kehidupan yang berbeda, keadaan yang berbeda, zaman yang berbeda. Tapi kok semuanya ngomong tentang satu, yaitu Yesus. Luar biasa kan? Kalau di Alkitab ini semuanya ditulis berdasarkan inspirasi Roh Kudus, maka untuk menjabarkan Alkitab pun harus pakai hikmat daripada Roh Kudus. Nggak boleh suka-suka. Karena kalau kita tidak pakai hikmat dari Roh Kudus, yang terjadi kayak Hawa. Udah diomongin firmannya apa, dia ngertiinya dengan cara dia sendiri. Dan kalau Hawa aja, Hawa ini dengar firman langsung loh Bapak dan Ibu, Allah loh ngomong sama dia langsung. Tangan pertama, first hand, nggak pakai orang lain gitu. Lewat bersama dengan Adam ya. Jadi dia dengar langsung gitu dari Allah karena dia kan ngomong dengan Allah langsung gitu. Itu pun kalau pada saat dia mengartikan tanpa inspirasi dari Roh Kudus, dia kehilangan hikmatnya. Dia nggak dapat pengertian tepat, apalagi kita. Makanya kita jangan sampai mengartikan dengan pengertian kita sendiri. Benar-benar harus minta dari hikmat daripada Roh Kudus. Aku kasih beberapa contoh ya. Coba bacain Roma 3 ayat 7. Ini pernah satu kejadian. Seorang suster waktu itu memutarbalikkan ayat ini. Coba bacain Roma 3 ayat 7. Oke, aku bacain deh biar cepat. Tapi, oke, silakan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Coba, Bapak dan Ibu, ini PA. Saya harap semuanya baca kitab suci, bukan cuma mendengarkan saja. Kita baca sekali lagi pelan-pelan. Baca sendiri Anda masing-masing di rumah. Tetapi, jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Lihat Bapak dan Ibu, kalau Anda baca ayat itu doang, seakan-akan Anda boleh berdusta untuk mengkristenkan orang. Benar nggak? Seakan-akan Anda boleh berdusta untuk mengkristenkan orang. Dan si suster itu memakai ayat ini. Kenapa gue masih dihakimi? Gara-gara aku bohong. Kan tujuannya untuk mengkristenkan orang. Tapi kan tidak begitu. Jadi Alkitab ini tidak boleh dibaca sepetil-sepetil, sepotong-sepotong. Semua dari depan sampai belakang ini berkesinambungan, saling mentafsirkan satu dengan yang lain. Tidak mungkin Alkitab itu bertentangan, karena Allah nggak mungkin keluar ngomong sesuatu yang bertentangan dari omongannya dia. Maka nggak boleh cuma sepotong. Coba lanjutkan baca ayat 8.
Bukankah tidak benar? Tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ini penjelasan. Gak bisa dipotong baca sepotong. Nggak mungkin kita berbohong untuk mengkristenkan orang dengan alasan untuk menyelamatkan. Jadi nggak bisa baca Alkitab itu sepotong-sepotong lalu diartikan dengan tafsiran kita sendiri. Makanya kita harus tahu yang asli. Sangat-sangat tahu yang asli agar nggak gampang diputar-balikan oleh si iblis. Satu lagi, Matius 4 ayat 9. Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, janjinya bagus nggak ini Bapak dan Ibu? Bagus nggak? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Luar biasa ya janjinya itu. Kalau orang nggak ngerti firman yang asli, lalu dapat ayat ini, orang akan berpikir, waduh luar biasa, gue dapat janji Tuhan yang luar biasa. Tapi lihat, sebenarnya siapa yang ngomong itu? Ayat 8, yang ngomong itu adalah iblis. Jadi Bapak dan Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis. Karena kita tidak mengenal firman yang asli dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, iblis itu mencoba Yesus aja berani, kurang ajar kan? Mencoba Yesus aja berani loh. Siapa kita? Kalau mencoba Yesus aja dia berani, apalagi sama kita. Tuh. Ya, ada banyak hal yang kejadian-kejadian yang bisa aku tunjukkan, cuman kita terbentur dengan waktu ya. Aku kasih 2 contoh itu aja. Berikutnya kita bahas bahwa ciri perbuatan roh jahat itu dia selalu penuh tipu daya. Pastilah ya. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Iblis saja menyamar jadi malaikat terang. Jadi nabi palsu juga ada. Tapi buntut-buntutnya dia ada maunya sendiri. Nggak tahu duit, nggak tahu popularitas, nggak tahu merasa keren atau apa. Merasa dibutuhkan, merasa superior, I don't know. Tapi iblis saja menyamar sebagai malaikat terang. Jadi nabi palsu juga ada. Jangan kaget. Jangan kaget. Nah dia kitanya harus hati-hati. Harus kenal yang asli. Agar kita nggak tertipu dengan yang palsu. 1 Tim 4 ayat 1-2. 1 Tim 4 Ayat ayat 1 dan 1-2. 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Sama. Hati-hati. Kenali dengan yang asli agar kita tidak ketipu sama yang palsu. Bapak dan Ibu, iblis itu punya penuh tipu daya. Dia selalu memanfaatkan rasa ingin tahu kita, terutama terhadap hal-hal yang supranatural. Ya kan? Kita manusia tuh punya kecenderungan kalau ada penyembuhan, wah rame, ribuan orang berbondong-bondong datang. Kalau ada penampakan, ribuan orang berbondong-bondong. Ada orang ngomong di sini ada mujizat ini, ada sinar ini, ada apa gitu. Wah, ribuan orang berbondong-bondong. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita punya iman yang benar, kita tidak akan kepo dengan hal-hal yang demikian, ya. Memang mujizat itu ada, tapi bukan berarti kita dalam tanda kutip mendewakan mujizat. Yang kita harus dewakan adalah nama Yesus. Mujizat itu dia adakan untuk dia, untuk agar orang percaya. Dan sekarang kalau kita sudah percaya, ya nggak perlu kita ikutan kepo
dengan hal-hal yang demikian. Hati-hati, di dunia Katolik pun juga sering terjadi. Kalau ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang bapak yang selalu bilang, oh ada penampakan Bunda Maria di sini gitu. Dan dia bisa mengatakan, oh kelihatan nggak sinarnya ada di sini. Dia mulai suruh untuk berdoa dan ujung-ujungnya apa? Suruh berdoanya pakai rosario. Dia bilang, oh nggak bisa, rosarionya harus putih. Mana ada di Alkitab bilang rosario harus putih? Tidak ada. Bahkan berdoa rosario tanpa rosario pun juga tidak apa-apa gitu. Nah, kenapa dia suruh putih? Karena ujung-ujungnya dia mau jualan rosario putih. Pernah juga di Jakarta sini. Ada satu tempat doa Katolik, patung Bunda Waria, suruh datang. Kalau datang ke sana dipegang tangannya halus, benar-benar kayak tangan orang gitu. Suruh tutup mata, habis suruh kasih apa tuh namanya, bunga mawar putih. Apa? Tuhan nggak minta sesajen. Walaupun mawar putih, walaupun rosario putih, Tuhan nggak minta sesajen. Jadi hati-hati. Jangan terjatuh dengan tipu dayanya iblis yang selalu minta dilayani dengan berbagai macam sesajen, yang selalu minta ditinggi-tinggikan dengan memanfaatkan rasa ingin tahunya dari orang yang memang ada. Jadi ya kita kepencet, hati-hati aja, tak kenali yang asli sehingga kita tidak ketipu dengan yang palsu-palsu seperti itu. Cikung misalnya, kan kayaknya baik, kayaknya penyembuhan gitu. Tapi apa yang di belakangnya itu? Meditasi? Nggak semua meditasi juga baik. Siapa yang mengarahkan? Bagaimana bimbingan doanya? Jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Yang keempat, ciri pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan tunduk pada pemimpin. Ya, tolong dibacakan Yesaya 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bapak dan Ibu, ini cerita kejatuhannya Lucy L. Lucy L itu gini, pada waktu Tuhan menciptakan surga, dia ciptakan bala tentaranya, yaitu para malaikat-malaikatnya. Dan para malaikat-malaikat ini punya berbagai macam tugas. Ya, Allah tidak pernah menciptakan iblis. Dia menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas. Dan ada pemimpin-pemimpin malaikat dan anak buahnya juga. Salah satunya adalah Lucy L namanya. Dia punya tugas untuk memuji Tuhan. Tetapi karena Lucy L ini dikatakan dia itu cantik, dia suaranya bagus, dia merasa sombong. Dan kita baca di ayat, dia kepengen untuk menyamai Allah. Dia kepengen untuk menyamai Allah. Kalau Bapak dan Ibu lihat ya, di Yesaya 14 itu, betapa banyak keinginannya Lucy L ini. Betapa banyak keinginannya dia. Baru ngomong dalam hati loh ya. Dia baru ngomong dalam hati. Dia hendak naik ke langit. Dia hendak mendirikan tahtanya. Mengatasi bintang-bintang Allah. Berarti kan dia mau melebihi Allah kan? Sombong ya. Dia mau duduk di atas bukit pertemuan. Mengatasi ketinggian awan-awan. Menyamai yang maha tinggi. Ya, kesombongannya luar biasa. Dia lupa kalau dia itu ciptaan. Dan dia mau menyamai tata Allah bahkan lebih tinggi. Tapi Lucy L ini belum melakukan apa-apa. Dia baru kepengen. Dan kita tahu akibatnya. Pada saat dia baru kepengen, dia sudah dibuang ke bumi bersama seluruh anak buahnya dia oleh Tuhan. Nah, ini sebenarnya salah satu bukti kalau Tuhan itu lebih cinta pada manusia. Manusia bukan cuma pengen. Manusia itu sering berdosa dan sudah melakukan pula. Tapi masih diampuni. Manusia udah berdosa, tapi masih diampuni. Tapi malaikat belum melakukan apa-apa, baru kepengen doang. Dia sudah dibuang. Kenapa? Karena malaikat itu pernah hidup bersama dengan Allah.
Jadi dia tahu si Allah itu siapa. Dia pernah menikmati hidup bersama di dalam baiknya Allah. Jadi pada saat dia masih kepengen yang macam-macam itu tadi, jelas Allah lebih marah. Allah lebih marah dan langsung buang dia. Nah, tapi ini satu ciri daripada Roh Kudus. Daripada roh jahat. Tidak tunduk pada pimpinan. Job desk-nya dia itu untuk memuji Tuhan. Lucy L itu. Pada waktu dia itu namanya dia Lucy L. L itu berarti miliknya Allah. Pada waktu dia dibuang, dia bukan lagi milik Allah. Makanya namanya Lucifer. Jadi ganti, ya. Nah, Lucy sendiri itu artinya terang. Jadi jangan pernah berpikir orang yang namanya Lucy itu jelek. Enggak, ya. Lucy itu artinya terang. Bagus sekali artinya. Ya. Jadi ciri dari roh jahat itu tidak pernah tunduk pada atasan. Di sini Bapak dan Ibu, hati-hati. Karena kita manusia itu juga punya sifat suka nggak mau tunduk taat. Tuhan kasih kita hidup di bumi ini latihan untuk tunduk dan taat. Ada banyak otoritas di atas kita yang Tuhan suruh kita nurut. Dari lahir kita harus nurut sama orang tua, nurut sama guru, nurut sama atasan di pekerjaan, nurut sama aturan-aturan pemerintah, nurut sama atasan di dalam komunitas, nurut sama atasan-atasan gereja, sampai yang teratas kita harus nurut sama Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu ada layer-layer, tingkatan-tingkatan orang yang harus kita taatin. Dan itu adalah cara Allah mendidik kita agar kita bisa latihan untuk taat. Kita harus taat. Ada ayat yang bilang, nggak mungkin kita taat sama Allah yang nggak kelihatan. Kalau sama yang kelihatan aja kita nggak bisa taat. Siapa yang kelihatan? Atasan komunitas, atasan di kantor, orang tua, atasan arisan, atasan pemerintahan, atasan di dalam gereja. Ya, kita harus tunduk taat sama mereka dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Karena kalau kita tidak taat, ini kita sudah jatuh pada perbuatan roh jahat, tipu daya roh jahat. Nah, aku tahu untuk taat itu enggak gampang. Karena seringkali atasan kita di komunitas, atasan kita di kantor, orang tua, itu berbeda cara dengan kita. Beda pola pikir dengan kita. Karena memang kita semua terlahir berbeda. Latar belakang kita berbeda. Tapi Bapak dan Ibu, kita tetap disuruh taat, titik. Selama orang tua, atasan komunitas, atasan pekerjaan, atasan pemerintahan kita tidak bertentangan dengan Tuhan, kita tetap harus taat. Walaupun saya tidak setuju loh sama cara dia. Walaupun saya merasa pendapat saya ini paling benar, cara saya yang paling baik, ya tetap aku harus taat. Kenapa? Karena Tuhan suruh kita. Ketidaktaatan itu adalah ciri perbuatan roh jahat. Kita hanya boleh tidak taat bila atasan kita nyuruh sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Misalnya ekstrim deh, disuruh jual diri, disuruh mencuri. Nah, itu boleh nggak taat. Itu boleh nggak taat. Tapi kalau misalnya kita cuma disuruh lakukan inilah, apalah hal-hal sehari-hari biasa gitu, nggak sesuai dengan hati nurani kita, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan cara kerja kita, tetap kita disuruh taat. Ini bukan masalah siapa yang benar yang salah. Ini bukan masalah siapa yang paling pintar, nggak paling pintar. Ini bukan masalah siapa yang paling punya ide paling brilian atau enggak. Tapi ini masalah latihan ketaatan. Karena Tuhan suruhnya begitu. Itu aja deh. Kolose 3 ayat 22. Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Ya. Jelas ya? Disuruh taat, bukan cuma sekedar taat loh malahan, tapi taat dengan tulus hati, taat dengan sungguh-sungguh. Walaupun aku beda pendapat sama dia, aku enggak cocok sama cara kerja dia, tetap aku disuruh taat. Efesus 6, 5-7.
Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, sama. Suruh taat, bahkan taat dengan tulus hati, bukan cuma sekedar badan taat tapi hati ngedongkol. Taat setulus hati seperti melakukan untuk Tuhan. Walaupun sebenarnya aku enggak cocok sama cara dia, tapi tetap disuruh melakukan taat seperti melakukan untuk Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, di sini kita bukan hanya berlatih untuk taat seperti melakukan untuk Tuhan dengan tulus hati, tapi kita juga harus belajar taat dan nggak ngomongin jelek terhadap atasan. Maksudnya nggak gosipin atasan. Siapapun itu. Kita harus melatih diri juga untuk tidak menjelekkan atasan kita dimanapun itu. Ya, karena bagaimanapun juga Tuhan sudah taruh mereka sebagai orang yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, atas pekerjaan kita, atas hal-hal rohani kita, ya. Jadi Tuhan udah bikin ini dengan luar biasa sekali. Bagian kita adalah melatih diri untuk taat pada pemimpin, walaupun saya tahu itu tidak sesuatu yang tidak gampang, ya. Taat pada orang tua, taat pada atasan komunitas, atasan pekerjaan, pemerintah, atasan gereja, dan yang teratas adalah Tuhan. Lalu yang berikutnya, pekerjaan roh jahat itu mengikat kita. Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Ulangan 13, 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, singkat cerita, pemimpi ini kalau zaman dulu itu kan belum ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu kan baru dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi zaman dulu itu Roh Kudus itu belum berkarya, bukan belum ada. Roh Kudus sudah ada sejak permulaan zaman, tapi belum berkarya. Dia itu baru kayak bahasa Jawanya sekedar menclok, sekedar hinggap pada yang namanya nabi-nabi, disebutnya tuh pelihat, pemimpi itu, untuk menyampaikan maksud dari Tuhan. Nah, di sini bilang kalau ada pemimpi yang ternyata ngomongnya menyimpang, jangan ikut. Karena itu akan mengikat kita untuk sesuatu yang salah. Ya, dan itu bisa terjadi Bapak dan Ibu karena pekerjaan Roh Kudus itu mengikat. Pekerjaan roh jahat itu enak. Karena apa? Mengikat. Karena apa? Karena enak buat daging kita. Ya kan? Kalau enak buat daging kita, kan kitanya mau lagi gitu. Karena enak gitu. Contoh kecil, yang doyan nonton Korea, kalau nggak punya penguasaan diri, begitu nonton satu, kan pengen seri satu, kelar, udah jam 12 malam, kan pengen adu tanggung, pengen tahu yang keduanya apa. Ntar kelar jam 1, tanggung juga. Pengen yang ketiganya apa? Lupa kalau besok pagi harus bangun nemenin anak sekolah gitu. Kenapa? Roh Kudus, roh jahat itu mengenakan daging kita. Aku enggak bilang bahwa nonton itu enggak boleh. Boleh. Segala sesuatu boleh. Tapi ada ayat, segala sesuatu boleh. Berguna enggak? Segala sesuatu boleh. Membangun enggak? 1 Kor 10 ayat 23. Nah, ini kita harus punya hikmat. Hati-hati karena roh jahat itu tricky. Roh jahat itu tricky dan dia berusaha untuk mengikat kita lewat hal yang enak-enak itu tadi. Jadi cek sebelum kita melakukan sesuatu, berguna enggak? Membangun enggak? Kalau enggak berguna membangun, ya udah. Jangan ikuti.
Jangan ikuti. Contoh kecil terjadi, bukan kecil ya, kok contoh gede deh. Saul tuh kurang apa? Ketemu Tuhan muka sama muka 2 kali loh. Ketemu Tuhan muka sama muka 2 kali. Sekali dia kawin dengan wanita asing. Oke, dengan alasan untuk perdamaian Israel, ya. Dia mau ekspansi perdamaian biar tidak terjadi pertumpahan darah. Dari kawin 1, kawin 2, kawin 3, sampai punya 1000 wanita asing. Orang yang mengawali hidupnya dengan ketemu Tuhan 2 kali, mengakhiri hidupnya pada penyembahan berhala. Kenapa? Terikat. Terikat pada wanita asing dulu, lalu terikat pada berhala-hala. Jadi ada prosesnya. Tapi intinya sama. Pekerjaan roh jahat mengikat. Jadi hati-hati. Segala sesuatu boleh, tapi berguna apa enggak. Kalau sudah terikat, jadi nggak berguna, jadi nggak membangun lagi. Jadi sebelum itu terjadi, putuskan. Belajar untuk penguasaan diri. Karena Tuhan tidak pernah memberi kita untuk terikat pada apapun juga. Bahkan Dia memberikan kita kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yes, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti apa? Pada saat kita kepengen nonton 3 seri semalaman sampai subuh, kita bisa berkata tidak. Pada saat kita kepengen marah, kita bisa berkata tidak. Pada saat kita masih dongkol dan tidak mengampuni dia, saya bisa bilang, oh aku punya Roh Kudus, aku akan mengampuni kamu, walaupun ya kamu pernah menyakiti aku. Jadi kebebasan Allah Roh Kudus itu itu berbeda dengan kebebasan dunia. Kemerdekaan dunia itu berarti aku bisa bertindak sakarepe dhewe, suka-suka gue. Tapi kemerdekaan Roh Kudus itu berarti kita bisa lepas dari segala macam keterikatan yang pada akhirnya membawa aku jatuh pada kebinasaan. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Yes. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini sebetulnya ada kunci ya. Bagaimana kita bisa merdeka dari segala macam hal jahat yang mengikat kita lewat kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu ada di Yohanes 17 ayat 17, yaitu firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman yang adalah kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Saat kita hidup di dalam firman, saat kita mempelajari firman dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, firman ini akan menjadi rema dan mengubah kita terlebih dahulu, bukan orang lain ya, mengubah kita terlebih dahulu, memberi kita buah pertobatan, buah karakter, dan akhirnya saya bisa berubah, saya bisa merdeka, sehingga aku bisa menghasilkan buah roh. Jadi kuncinya adalah firman. Tapi firman bukan sekedar firman. Firman yang diterima di lahan hati yang terbuka. Memang bersedia untuk diubahkan. Bapak dan Ibu, aku percaya di sini tidak ada ya. Aku percaya banget di sini tidak ada. Tapi aku melihat belasan tahun aku pelayanan. Aku melihat ada orang yang apal firman, rajin berkomunitas, koneksinya banyak, tapi tidak berubah. Tetap gampang tersinggung, tetap nggak bisa mengampuni, tetap marah-marah, tetap baperan. Ya, itu sebetulnya adalah bentuk ikatan juga. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus lepas dari keterikatan itu. Dan kuncinya adalah lewat firman. Tapi firman ini harus jatuh di tanah yang subur. Karena kalau firman ini jatuh di tanah yang keras hati, percuma. Ya. Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat 14. Yes. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, ini sedikit tambahan aja ya, bahwa Anda dan saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari hal yang sia-sia. Hal sia-sia itu apa sih? Buang-buang waktu, ngomong yang nggak berguna, pikiran yang ngelantur, pergaulan yang ngelantur, kayak gitu. Jadi ya hal-hal yang sia-sia, kita pun sudah dimerdekakan dari itu. Jadi kita belajar agar kita bisa memilih. Karena tawaran-tawaran roh jahat itu akan mengikat kita. Lalu ciri yang berikutnya, roh jahat itu akan memecah. Sakaria 10 ayat 2. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ya, yang dikatakan adalah jahat, dusta, hampa, sia-sia. Kenapa? Karena nggak ada gembala. Jangan-jangan bukannya nggak ada gembala, jangan-jangan juga nggak mau digembalakan, karena memang masih ada keras hati, ada marah gitu. Tapi akibatnya apa? Ada kata-kata yang hampa, ada kata-kata yang dusta, ada kata-kata yang jahat, ada kata-kata sia-sia, dan ujung dari semua itu adalah perpecahan. Bapak dan Ibu, kita orang Katolik, orang Kristen. Hukum utama kita adalah kasih. Dan pada saat orang hidup di dalam kasih, kasih itu membawa damai. Bukan perpecahan. Jadi hati-hati dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan-jangan yang keluar di sini judes, jutek, julid. Gara-gara kamu sih. Dia itu orangnya kayak begitu. Hati-hati. Pokoknya aku gini. Kalau gitu mah gue nggak mau. Hati-hati. Kadang perkataan kita itu membuat persepsi orang lain jadi berubah juga. Maka terjadi perpecahan. Di sini, kalau kita tidak mau kepancing, ya jangan lakukan. Karena kalau kita lakukan itu, berarti kita harus jadi dalam tanda kutip anteknya iblis. Bawa hawa perpecahan. Ceklah diri sendiri, bahasanya paling gampang. Keberadaanku ini membawa perpecahan atau membawa perdamaian. Keberadaanku ini membawa perpecahan atau perdamaian. Orang-orang seneng nggak kalau aku datang? Simpel aja lah, simpel aja ya. Biasanya yang bawa perpecahan itu kan gosip, fitnah, ego kita pribadi, kayak gitu-gituan ya. Jadi ya hati-hati. Kekeras kepalaan kita, kekeras hatian kita, ini sering membuat kita mulut julid. Karena yang keluar dari mulut itu kan adalah luapan hati kan. Hati menjadi pikiran, lalu keluar dari mulut. Jadi hati-hati. Hati-hati untuk menjaga hati kita. Aduh bahasanya sama. Hati-hati untuk menjaga hati kita. Ada hati kita terjaga, pikiran kita terjaga, sehingga yang keluar dari mulut juga bukan sesuatu yang pahit lagi. Karena itu bisa memecah. Lalu yang ketujuh, dari perbuatan roh jahat, itu kita didorong untuk sombong, iri, malas. Tadi kita udah baca Yesaya 14. Ini cerita tentang kejatuhannya si Lucifer itu tadi. Ya, di mana dia jatuh karena dia sombong. Dia merasa iri dengan Tuhan. Dia kepengen menyamai Tuhan dan dia merasa bisa. Maka hati-hati juga kalau kita punya perasaan ini. Ini sangat-sangat tipis dengan rasa bangga. Rasa bangga itu tidak salah. Rasa bangga itu tidak salah. Tapi hati-hati, jangan kebablasan juga. Karena kalau rasa bangga yang kebablasan, itu adalah kesombongan. Dan itu akan membuat kita jatuh. Jadi, kalau kita ada sedikit ada rasa kebanggaan, kita katakan yang Lukas 17 ayat 10 itu. Paling gampang, aku bacakan aja. Aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya harus melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Jadi perkatakan itu.
Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bisa karena Tuhan. Aku sanggup anak Tuhan. Tuhan yang kasih aku waktu. Tuhan yang kasih aku kemampuan. Tuhan yang kasih aku kesempatan. Tuhan yang kasih aku karisma. Tuhan yang kasih aku Roh Kudus. Makanya aku bisa. Tapi kalau aku sendiri, ya aku nggak bisa. Jadi sebelum rasa sombong itu mendominasi hati dan pikiran kita, katakan Lukas 17 ayat 10 itu. Aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Aku hanya harus melakukan apa yang memang harus aku lakukan. Lalu yang berikutnya, ya pekerjaan Roh Kudus membawa percabulan. 1 Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, aku rasa ini nggak usah dijelasin panjang-panjang. Semua juga udah tahu, bisa dibaca banyak sekali 1 Kor 5, 1 Kor 6. Ini semua bicara tentang tubuh percabulan. Ya, ada satu keadaan di mana keadaan itu menjadi lebih parah daripada Sodom dan Gomora, di mana pada waktu itu Sodom, asal katanya sodomi itu dari Sodom, di mana pada waktu itu laki suka sama laki, ya makanya sekarang ada istilah sodomi itu dari kata-kata Sodom, ya. Dan keadaan akan menjadi lebih parah daripada Sodom dan Gomora. Dan itu terjadi. Di mana norma hidup manusia itu sangat-sangat merosot dan makin merosot. Maka kita semua harus hati-hati dengan itu. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Yes. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, Bapak dan Ibu. Pada waktu Adam dan Hawa pertama kali berdosa, yang mereka lakukan adalah membuat cawat. Karena mereka sadar akan keberadaan dirinya itu kayak apa. Tapi Bapak dan Ibu, kita harus tahu bahwa Tuhan itu menciptakan seksualitas. Ya. Tuhan menciptakan seksualitas dengan tujuan apa? Untuk membuat keturunan. Makanya ada suami istri lain jenis untuk saling melengkapi. Dan itu diceritakan semua mengenai suami istri, kasih suami istri, seksualitas suami istri. Itu di dalam Kidung Agung, baca sendiri di rumah. Kitab Kidung Agung itu bicara tentang hubungan kasih dari suami istri. Karena memang Tuhan menciptakan seksualitas agar terjadi keturunan. Tapi pada saat Hawa dan Adam pikirannya terbuka, ya, yang dibuat itu cawat, bukan yang lain. Kenapa? Karena dengan pikiran yang terbuka, mereka bisa melihat seksualitas itu dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sudut pandang duniawi, bukan lagi sudut pandang Allah. Sesuatu yang tadinya bersifat murni dan indah untuk satu tujuan ilahi menjadi satu tujuan yang berbeda, yaitu tujuan duniawi. Dan itu langsung mereka lihat pada waktu mereka makan buah terlarang. Nah, sekarang orang-orang dunia terkontaminasi melihat seksualitas dari sudut pandang dunia. Makanya ada kalau zaman dulu tuh Children of God kayak gitu-gituan ya, di mana mereka melihat nggak usah Children of God, banyak juga orang sekarang melihat seksualitas dari sudut pandang dunia. Jadi hati-hati. Pekerjaan roh jahat itu membawa percabulan. Lalu berikutnya yang terakhir. Perbuatan roh jahat itu menimbulkan ketakutan. Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya,
perhatikan di sini ya, bahwa ayat 15 belum dibaca. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, perhatikan di sini bagaimana Tuhan sangat mengerti bahwa manusia itu seumur hidupnya berada dalam perhambaan berada dalam perhadapan oleh takutnya kepada maut. Manusia itu dari zaman dulu takut mati. Dan bukan cuma takut mati, tapi juga takut kualat, takut kutuk, takut nggak punya duit, takut sakit, takut dimusuhin, takut dijutekin. Banyak sekali ketakutan-ketakutan manusia. Dan itu udah terbukti. Secara zaman dahulu, manusia kan, contohnya aja deh, yang aku ingat di di Xi'an. Karena rajanya takut mati, dia mau 3.000 prajurit ikut bersama dengan dia dikubur. Atau mungkin yang terkenal piramid-piramid, di mana para firaun-firaunnya juga punya orang-orang yang nemenin dia mati, kucingnya juga ikut dia, barang-barangnya juga ikut dia semua, karena dia nggak takut mati, nggak tahu ntar habis kematian itu ada apa gitu. Atau mungkin tradisi Chinese sampai sekarang, ada masa-masa tertentu sebutnya cengbeng, orang dibakarin rumah, dibakarin mobil, dibakarin baju, kenapa? Merasa di sana juga harus dipelihara. Dan karena di sana harus pelihara, ngarep nanti kalau gue mati, gue juga ada yang pelihara gue, gitu. Karena Pak takut mati. Nah, contoh yang lain juga, misalnya kalau orang kuno nggak boleh potong rambut waktu apa, malam nggak boleh potong kuku, nggak boleh bersiul waktu apa, nggak boleh berdiri di bawahnya kusen pintu karena takut gini, takut gitu. Kan ada banyak sekali hal-hal yang menurut tradisi masing-masing ya membuat takut. Tapi Bapak dan Ibu, ingat sekali lagi, semua macam ketakutan itu tadi adalah intimidasi iblis. Pada saat kita takut, kita kendor iman. Kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup pelihara kita, memberi kita yang terbaik, memberi kita jalan, membukakan kita pintu-pintu. Ya. Jadi ciri pekerjaan roh jahat menimbulkan ketakutan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Ya, Bapak dan Ibu, ini yang harus jadi iman kita. Kita ini udah punya Roh Kudus. Kita udah kenal nama Yesus. Kita sudah tahu bahwa di dalam nama Yesus itu ada Tritunggal, ada nama Allah, ada nama Roh Kudus. Pada saat kita punya Yesus, ngapain kita takut lagi? Kita sudah punya rohnya Allah. Ngapain kita takut lagi? Itu harus menjadi iman kita. Dan kita harus bebas dari segala macam ketakutan itu. Ketakutan masa depan, ketakutan kesehatan, ketakutan akan pekerjaan kita, ketakutan akan keadaan keuangan kita. Bagian kita saat ini adalah hidup melakukan yang terbaik. Bekerjalah yang terbaik. Dengan intensi yang baik, pikiran yang baik. Bersosialisasilah dengan baik. Lakukan kegiatan-kegiatan Anda sehari-hari dengan baik. Jaga hati, jaga pikiran. Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang jutek, yang memecah belah. Ampuni orang-orang di sekitar. Terima keadaan dengan sukacita, walaupun itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, karena apa? Karena kita tahu kita sudah punya yang lebih besar, yaitu Roh Allah sendiri. Dan yang terakhir, jadikan ini sebagai mantra di dalam kehidupan kita. Ya, bukan cuma dukun aja yang punya mantra. Kita juga punya mantra karena dukun kita di atas segala dukun loh. Yesus itu rajanya dukun. Dia lebih dari segala-galanya. Dan jadikan 1 Yohanes 4 ayat 4b ini sebagai mantra kita. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Yes. Roh yang ada di dalam kita. Roh yang ada di dalam Anda dan saya.
itu lebih besar daripada roh-roh dunia. Maka apapun yang terjadi tidak membuat aku takut lagi. Aku tidak lagi terintimidasi oleh keadaan, aku tidak lagi terintimidasi oleh tradisi, aku tidak lagi takut mati, karena semua orang juga pasti, dan aku sudah punya Tuhan Yesus. Roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh-roh dunia. Maka Anda semua harus bebas dari ketakutan. Jadi Bapak dan Ibu, ini semua adalah ciri-ciri dari pekerjaan roh jahat. Kenali ini. Tapi terlebih penting, kita kenali firman-Nya yang asli. Kenali firman ini sambil membuka hati kita. Sehingga kita siap untuk diubahkan oleh firman. Semakin kita diubahkan, semakin kita peka sama keadaan. Jadi, bila roh jahat menebarkan sedikit bibit ketakutan, sedikit bibit yang tricky tipu daya, sedikit bibit yang membuat kita tidak tunduk taat, kita udah cepat kenal. Nggak usah tunggu 1-2 kali melangkah. Kita sudah cepat makin kenal. Kenapa? Karena kita sudah pelajari yang asli ini. Semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.